Ini rencana delivery hari Kamis 29 September 2022. Hyundai Creta Prime One Tone Color warna creamy white pearl. Ini sambil udah di PDI, udah dicuci, poles, udah disemir juga ban. Hyundai Creta. Ini kalau dulu. Oh, Ntar kasih saya lagi. ya. Bodi mulus sudah. Pak, ini bensinnya belum ditambahin, tipis banget. AC bagus, digital speedometer. Coba lampu-lampu Pak, nyalain Pak. Sama sen, lampu hazard. Sen kanan, sen kiri, lampu jauh, oke. Dispion juga nyala, lampu rem bagus, atas nyala, lampu mundur nyala, oke. Sunroof coba Pak ya. Iya, buka, coba tutup. Semua berfungsi normal. AC di jok. Nyala. Kamera nyala. Oh, ini nyala nih, ngembang. AC-nya nih jok. Sip, mantap. Tinggal kirim. Nah, ini isi Pertamax standar kita untuk Hyundai Creta. Delivery ke daerah sekitar Cimanggis Depok. Mobil udah diisi Pertamax. Ini antriannya ampun banyak banget. Antrinya parah. Aduh, ke Pertamina selalu antri panjang. Minitnya aman ya. Bodinya dicek. Itu bekas kena polesan kayaknya. Pintu belakang. Bagian atas. Bukan, itu aksesoris saja. Bukan buat beban. Pintu sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Ban juga udah disemir. Apa? Ban udah disemir juga. Ini remote engine start dari kunci. Ini berapa menit? Buku guidance-nya ada nggak sih? Ada di dalam. Untuk nanti garansi mesin ini 4 tahun atau 100.000 km, terus free spare part itu selama 4 tahun atau 60.000 km. Spare partnya itu sesuai buku petunjuk servis ya. Terus free jasa servis itu 5 tahun atau 75.000 km. Garansi aki 2 tahun atau 40.000 km. Ya, kelistrikan gitu. Ini nanti bisa dikonek pakai handphone, aplikasi BlueLink. Jadi di-download dulu di handphone aplikasi BlueLink-nya, nanti disinkronisasi ke head unit. Ntar harus ngajarin ya? Ya.
Dia mesti kekunci. Kalau kita nyalain dari luar, mobil pasti kekunci. Oh, cara itu gimana? Ya dipencet aja. Kebuka. Dicek AC. Ini wireless charging, sunroof. Sunroof. Terus AC, ini kamera, ventilated seat. Ventilated seat ini hanya pengemudi doang kan ya? Sama di supir, di penumpang depan. Di penumpang depan. Diangkut dulu ya? Iya. Terus untuk pengaturan MID di sini, semua di sini informasinya. Bantuan pengemudi. Ini ditekan tengah, ini volume peringatan, driver attention, untuk setting-setting semua fitur ada di dalam situ. Driver attention warning itu dia buat peringatin supir kalau dia agak ngantuk. Gimana ini Ya ya? tengah buat oke-nya. Oke, tengah ini. Enggak, yang kiri. Oh, yang kiri. Buat pengaturannya. Volume peringatan atau rendah. Terus apa lagi? Ini air purifier. Oh, ini 17. Oh, ini bisa auto. Ya bisa auto. Defogger mana kan? Ini belakang, ini depan. Oh, ada defogger depan juga ya? Oh, dekat sini. Oh, iya betul. Dekat sini. Ini fitur BlueLink SOS. Jadi kalau ini What Road Assistance, kalau dia ada kendala sama mobil yang kaitan sama mobil emergency, pencet sini. Kalau kita butuh bantuan darurat ya. Ini dari head unit ini akan telepon ke call center. Kalau SOS ini hubungannya perlu dengan kepolisian atau ambulan. Ketika ada accident dia otomatis akan terhubung ke call center. Wireless charging. Oh, wireless charging. Ya cuman handphonenya udah support atau belum gitu. Belum bisa support. Kalau ambience lights-nya mana sih, Kang? Munculin ini ambience light-nya? Ya karena terang ya, mungkin kalau pas agak gelap dia warnanya biru. Oh, kelihatan gitu ya. Iya. Karena warna terang ya. Udah connect BlueLink. Pendaftaran berhasil. Mau coba pencet ini? BlueLink. Nah, dia udah ada connect, dia udah ada GPS. Jadi ini mobil bisa di tracking lokasinya di mana. Dia nelpon ke call center. Halo, selamat siang, Mbak. Kita hanya coba. Iya, ini baru delivery. Mood aja, Mbak, baru delivery first time. Mau nyoba BlueLink-nya aja, nggak apa-apa ya, maaf. Baik, untuk saat ini informasinya sedang pengetesan BlueLink setelah serah terima kendaraan. Apakah seperti itu, Bapak? Betul. Baik, kami akan konfirmasi terlebih dahulu Nama pemilik. yang terdaftar. Apakah benar saat ini saya bicara dengan Bapak Wahyudi? Iya, betul. Apakah Bapak di sini selaku pemilik kendaraannya? Iya. Baik, bisa diinformasikan terlebih dahulu untuk nomor telepon yang dapat kami hubungi kembali. 0877. Apakah sudah benar? Betul. Jika nantinya Bapak memerlukan bantuan darurat, dapat menekan tombol B atau SOS yang berada di kaca spion kabin dapat terhubung dengan kami. Baik. Terima kasih Bapak Wahyudi telah menghubungi Hyundai. Selamat siang. Siang, terima kasih kembali. Ini pasti. Iya. Itu untuk road RSA dibilang kan roadside assistant. Itu tuh kan yang Yang share.
Bukan yang share, yang mana? Yang kita bisa nyalin dari dari luar. Itu kan kontrolnya dari luar mobil. Bukan dari dalam. Ini. Ya, kita coba matiin dulu mesinnya. Ini coba aplikasi Bluelink, baru di-download, baru registrasi. Nah, ini udah bisa. Ini menu utamanya. Atau di slide itu custom buat ikonnya, bisa peta, biometrik, perjalanan saya itu ada historinya juga. Berapa kecepatannya, pergi kemana, jalan sama siapa. Loh, jalan sama siapa yang nggak bercanda itu. Team meeting. Oh, ada team meeting. Mode valet. Ada valet mode ya. Jadi Oh. kalau mode valet itu misalkan kita bikin radius cuma 100 meter, berarti kalau dia keluar dari 100 meter dia akan kasih notif ke handphone. Terus ada notifikasi kecepatan juga, misalkan di setting kecepatan 100 atau 120. Misalkan ada yang pakai nih orang lain gitu ya, dia dibawa di atas 120, akan kasih notif ke handphone. Gitu. Oke. Terus coba nih bisa nyalain kunci pintu dulu, coba di sini ya sambil ngeliat dia Kunci pintu. Nah, itu ada password tadi yang di setting. Jadi setiap perintah dia akan minta password. Sial. Tuh, kunci. Terus coba nyalain mesin. Oh, dia ada notifikasi ya? Iya, berhasil atau gagal dikasih notif kita. Notifikasi ya. Kalau gagal itu tergantung sinyal mobil sama sinyal handphone kita. Kalau sinyalnya lagi jelek dia nggak bisa ngirim perintah. Nah, coba bisa nyalain mesin. Kunci ya di luar. Nah, nyala berhasil. Kasih notif. Nah, dikasih berhasil. Ini harus ada pulsa atau enggak ya? Pengaruh. Yang mana? Mobil. Notifikasi ini. Kalau yang penting ada jaringan internet aja. Kalau di handphone, kalau mobil udah punya sendiri. Kalau misalnya kita mau inin AC misalkan. Nyalain AC ada. Ini AC nyala nih. AC nyala. Status kendaraan lainnya maaf. Tuh AC tuh suhunya tuh 24. Jarak sisa jarak tempuh 255 kilo. Ini bisa diatur. Ini sisa bensinnya. Kalau pengaturan suhu, ini kontrol. Ini dia suhu tuh 24. Nah, bikin nanti di situ juga akan otomatis menyesuaikan. Oke. Terus nih mesin bisa disetting juga nyalanya 2 sampai 10 menit. Caranya gimana? Ini pemanasan tuh, durasi. Nah, itu nih buat defogger maksudnya. Sorry, yang durasi. Durasi 2 sampai 10 menit maksimum mesin nyala. Jadi kalau misalkan kita lupa gitu ya, dia ada batasan waktu. Cara nurunin kaca Hyundai Creta. Pencet unlock 2 kali. Ini. Yang keduanya ditahan. Tuh 2. Dalam posisi mati juga bisa ya? Oh iya. Kalau naikin lagi bisa nggak? Naikin bisa. Pencet locknya 2 kali. Yang keduanya ditahan. Lock. Itu unlock. Sorry. Nah, nutup. Jadi kita tutup pencet tahan sampai ke tutup sempurna. Di sana. Sip. Gitu. Oke. Tadi start stop engine udah ya. Kalau volt yang ini untuk apa ya? Itu buat nyalain mesin. Kalau yang ini? Itu buat misalkan pintu ke kunci. Terus kita pencet yang ini aja. Bagasi. Itu cuma bisa buka bagasi doang. Pintunya ke kunci. Misalkan lagi di tempat umum gitu ya, ada tas, ada barang berharga. Kadang kan kita lagi ke belakang, orang main buka pintu ambil lah. Itu kan buat antisipasi pencegahan kejahatan, tindakan kriminal. Begitu. Fitur safety-nya semuanya aktif, bisa dimatiin secara manual setiap kita mau jalan. Jadi kan ada mungkin orang yang bawa mobil terlalu mepet-mepet depan, dia ngerem sendiri. Jalannya sempit kan di sini kan. Iya, kayak tadi saya takut kebablasan. Putar baliknya agak repot ini. Ya, kalau misalkan kebablasan itu muter baliknya di puskesmas.
kedapnya enak ya. dibanding Mazda. Kalau Mazda itu kedap, cuman karena hatchback road noise-nya agak masuk dia. Kan rendah kan sama permukaan itu, permukaan tanah, permukaan aspal itu, road noise-nya agak masuk standar mobil hatchback gitu kan. Ini lebih kedap ya. Bisa mobil kecil. Ini dimensinya enggak agak lebaran dikit sih dari Mazda. Oh iya. Setirnya, bobot setirnya sama. Sini harus gini nih, galak motor mobil. Iya. Oh, main seruduk-seruduk aja. Iya, gang senggol perempatan, gangnya kecil. Tapi sering bawa mobil di sini, skillnya udah skill dewa kan. Sempit ya kan. Tapi ini banting setirannya enak. Banting setirannya enak. Terus apa? Handling nyaman sih. Dan ini juga lumayan responsif sih. Iya. Lumayan direct. Nah, konsumsi BBM. Nah, ini rencana pertama mau dibawa jauhnya kemana nih Kang? Test drive. Test drive terjauh ya, area terjauh itu Solo. Mau ke Solo. Ada rencana 1 bulan ini? Karena kayak ke Solo. Kalau 1 bulan ini Belum ya, susah. Rencananya sih Sabtu. Makanya Poldanya kalau misalkan boleh, kita mau bawa ke Cipanas nih. Nganterin ibu. Oh, ke Cipanas aja sih mungkin masih nggak masalah kan. Salah ya. Masih aman. Ya pokoknya ya kalau walaupun ada surat ini kan tetap dia bukan dokumen asli mobil ya, STNK ya. Kalau ada kesalahan mau kuat-kuatan nih ngalah aja lah. Kalau mau polisi nggak kuat ini, walaupun ini dia yang ngeluarin ya tetap nggak kuat. Kalau kita mau ngotot-ngototan salah sebelum kita punya STNK bisa dikandang, jadi ngalah aja. Sebelumnya juga awal-awal kereta keluar ada konsumen saya juga begitu nanya, ini mau dibawa ke daerah Jawa Tengah, ke Jogja kalau nggak salah. Waduh, Jawa Tengah mah ngeri atuh. Ini aman nggak? Ya kalau ngomong aman ya selama belum ada dokumen resmi ya nggak aman. Iyalah. Tapi kalaupun mau dipaksa berangkat ya silakan. Tapi kalau ada kena sama polisi jangan ngotot walaupun kita bener. Betul, Karena itu ada areanya terbatas. Ya ini area daerah kan area Polda Metro Jaya aja di Jakarta lah, Jabodetabek lah. Wilayah 4D. Ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedep lah. Saya bawa ke itu aja agak-agak ngeri kan. Misalkan dia bisa bawa ke Cipanas tuh agak ngeri juga. Ngotot ya ibu. Baiklah. Nurut nih Kang, setirnya Kang? Menurut Ada kata saya tuh, nurut. Kalau Mazda kan digitu sedikit terus langsung itu. Nah, berarti juga sama, nurut setirnya. Duduknya nggak terlalu ngedelep sih. nah, ini bisa diatur kan ketinggiannya juga, ada head adjusternya juga. Dia udah beli tiket ke Solo. Kita masih bisa mobil turun. Kita bawa aja ke Solo. Wah gila, platnya masih belum ini, ngeri. Saya bilang gitu. Iya. Enggak, ngeri apa platnya. Kalau misalkan masih sekitar Jabodetabek ya. Sama ini kilometernya juga resiko ngelewatin dari 1000 tuh kalau ke arah sana. PP Kejadian soalnya sama konsumen saya itu kemarin. itu angus Kang berarti Kang. Ya makanya servisnya ke tempat beli aja biar enak diomongin. Oh iya, bisa dinegosiasikan gitu ya. Ya maksudnya ya Bisa fleksibel lah gitu, bisa dibantu. didiplomasikan. Ya. Karena kan itu maksudnya ya jarak tempuhnya kan sekali berangkat aja mungkin udah sekitar 400-500 gitu ya, belum keliling-kelilingnya. Iya betul. Itu pasti lebih dari 1000. Tapi ada batas toleransi dari pihak bengkel.
Atas Berapa, toleransinya 200. saya lupa kemarin berapa ya, sekitar 200, 150, 200 kalau nggak salah ya, lebih dikit. Makanya itu dia kan kalau kita beli di tempat servis, kita di tempat beli mungkin lebih fleksibel lah, jadi nggak terlalu kaku. Soalnya kan kadang itu di jalan jauh kan kita estimasi segini ternyata meleset gitu ya, ngelewatin dari kilometer. Setengah 2 gitu bisa ya? Bisa diatur. Yang keluar samping masjidnya. Jadi kan harus lewat depan ya? Lewat depan ya, jalan utama.